agar nanti teman-teman bisa lulus terpilih. Amin. Jadi kurang lebih brosur atau poster atau gambar edarannya seperti ini. Jadi kemarin ada yang nge-share seperti ini, penerimaan Bintara Polri tahun 2021 dengan prinsip betah, yaitu bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Jadi lama pendidikan kurang lebih itu selama 7 bulan. Bukadik di sini ada tanggalnya, cuman aku blur karena juga nanti memang masih nunggu info resminya. Terus lulus dengan pangkat Bribda, dan pendaftaran online itu dilakukan pada bulan Maret sampai dengan di bulan April. Tapi seperti yang sudah berkali-kali aku bilang juga, jadi semua itu bisa berubah. Manusia hanya bisa berencana atau merencanakan dengan sebaik dan semaksimal mungkin, tetapi tetap Tuhanlah yang maha menentukan segalanya. Jadi silahkan teman-teman berdoa yang terbaik agar nanti bisa hasilnya maksimal dan teman-teman bisa lulus terpilih menjadi seorang abdi negara. Amin. Oke, selanjutnya aku akan ngasih tahu gimana caranya teman-teman untuk download Blanko persyaratan seleksi penerimaan calon anggota Polri dan cara mengisinya sesuai dengan KTP atau KK. Jadi silahkan teman-teman nanti tinggal ketik penerimaan Polri, nanti webnya akan muncul di paling atas, kemudian teman-teman tinggal pilih penerimaan anggota Polri. Nanti teman-teman akan diarahkan ke web penerimaan.polri.go.id. Jadi silahkan teman-teman nanti tinggal lakukan pendaftaran, tinggal pencet daftar. Kemudian teman-teman tinggal klik atau pencet tombol icon W atau Microsoft Word ini. Nanti teman-teman akan mengunduh atau mendownloadnya secara otomatis. Tapi sebelum teman-teman melakukan pendaftaran secara online, silahkan teman-teman membaca keterangan yang ada di samping kiri dari dokumen yang teman-teman unduh. Silahkan baca dengan sebaik mungkin. Jadi tampilan dari Blanko yang teman-teman unduh atau download kurang lebih nanti tampilannya seperti ini. Ada form contoh surat permohonan menjadi anggota Polri. Ini contohnya seperti ini, cuman nanti ini teman-teman ditulis tangan menggunakan huruf kapital atau balok, tinta warna hitam, dan bermaterai 6000 untuk contoh surat permohonannya seperti ini. Nah, kurang lebih contoh surat permohonan menjadi anggota Polri yang teman-teman tulis tangan itu seperti ini. Jadi huruf kapital atau huruf balok, ada kota teman-teman, tanggal, bulan, tahun, kepada yang terhormat Kepala Kepolisian Republik Indonesia UP, panitia penerimaan di Jakarta, dengan hormat bla bla bla. Terus isi data teman-teman dari nama, tempat tanggal lahir, agama, suku, terus pendidikan, alamat atau kode pos, jangan lupa kode posnya, terus pekerjaan. Nanti teman-teman isi sesuai dengan yang ada di KTP teman-teman. Nanti contohnya seperti ini. Jadi ditulis lengkap. Jadi di sini nama dari teman-teman kan ada namanya, nama lengkap persis atau sama sesuai dengan di ijazah, akte ataupun KTP ataupun KK. Terus tempat tanggal lahir misalkan Malang, yang ditulis Malang 029 titik. Terus jenis kelamin ditulis. Nah, untuk alamat itu ditulis lengkap sesuai dengan alamat yang tertera di KTP teman-teman. Jadi aku akan coba kasih contoh seperti yang ada di KTP ini. Jadi alamatnya itu yaitu Jalan Tirto Rahayu, terus RT garing RW 001 garing 005. Terus jika desa teman-teman tulis desa, jika kelurahan teman-teman tulis kelurahan. Desa Landung Sari, terus Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Jadi teman-teman isi sesuai dengan yang tertera di KTP dari teman-teman. Jadi kurang lebih nanti contohnya seperti ini. Jadi kalau bisa ditulis lengkap, jangan sampai kurang, karena biasanya kalau panitianya teliti itu akan dipermasalahkan. Dan yang terpenting jangan lupa lagi itu kode pos. Misalkan kode posnya 654321
seperti itu. Terus pekerjaan jika masih pelajar ya ditulis pelajar, jika mahasiswa ya ditulis mahasiswa. Nanti boleh dikosongi dulu bila teman-teman tidak mengerti, nanti bisa sambil tanya ke panitia Polres setempat. Aku kasih contoh pelajar di sini untuk sukunya ya, misalkan kalau teman-teman dari Jawa bisa diisi suku Jawa, jika teman-teman dari Sunda diisi suku Sunda gitu ya, kurang lebih contohnya seperti itu. Nanti kan hasilnya akan seperti ini. Kemudian form berikutnya adalah surat persetujuan orang tua atau wali. Jadi yang bertanda tangan di bawah ini saya selaku orang tua atau wali. Jadi teman-teman isi ayah atau ibu teman-teman. Jadi misalkan masih ada ayah atau bapak dari teman-teman, silahkan isi bapak teman-teman. Misalkan nama ayah dari teman-teman adalah Wahyu Waluyo, misalkan tempat tanggal lahir, contohnya di sini aku kasih Malang, misalkan tanggal 11 bulan 2 tahun 1970, misalkan seperti itu. Terus pekerjaan misalkan wira swasta, ditulis wira swasta. Intinya sesuai dengan yang ada di KTP. Kemudian alamatnya sama seperti tadi, tinggal teman-teman tulis lengkap, Jalan Tirato Rahayu RT garing RW 001 garing 005, Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Jadi kalau udah muat ya tidak apa-apa sih, maksudnya bisa ditulis atau diketik sesuai dengan jarak blankonya. Ini bisa dihapus, jadi tidak masalah. Yang penting nanti blanko yang lain juga disamakan. Kemudian hubungan keluarga dengan calon peserta. Jadi ini kan yang membuat surat persetujuan ayah, jadi teman-teman isi ayah kandung. Selanjutnya nama dari teman-teman, misalkan Andi Andara, tempat tanggal lahir misalkan Malang, terus 0209 tahun 2003. Kemudian yang ini tinggal copy paste, teman-teman tinggal pastekan di sini. Bagi teman-teman yang nggak bisa ngedit, silahkan bisa minta bantuan ke teman-teman yang bisa. Terus kemudian di sini Malang, misalkan tanggal berapa, ini aku kasih contoh, anggaplah tanggal 20 Maret 2021. Saya yang bertanda tangan. Ingat di sini jangan diisi dari nama teman-teman, tapi diisi dari orang tua teman-teman, Wahyu Waluyo. Karena di sini banyak teman-teman yang salah ngisi formnya, jadi biar nanti tidak salah. Terus misalkan lurahnya Ahmad Marzuki, lurah atau kepala desanya. Ya teman-teman nanti jangan lupa minta stempel. Kemudian surat pernyataan belum pernah menikah, ini isi dari nama teman-teman seperti yang di atas. Ini juga sama, diisi nama orang tua teman-teman, misalkan Wahyu Waluyo seperti tadi. Yang di sini Andi Andara. Ya tinggal teman-teman edit aja, Malang misalkan 20, usahakan tanggalnya sama. Kemudian teman-teman jangan lupa untuk setelah nanti blanko ini dicetak, teman-teman tinggal tempel materai 6000 terlebih dahulu. Nah baru setelah ditempel, teman-teman tunggu, jangan ditandatangani terlebih dahulu. Jadi teman-teman langsung fotokopi, rangkap sesuai dengan yang dibutuhkan. Tapi kalau bisa dilebihkan untuk jaga-jaga, jadi nanti seandainya semisal ada yang teman-teman salah atau kurang, teman-teman sudah ada cadangannya. Jadi teman-teman tinggal tempel materai kemudian fotokopi. Nah baru nanti hasil fotokopi itu tinggal teman-teman tanda tangan basah.
Intinya tanda tangan dan stempel itu basah semua, bukan bekas dari hasil fotokopi. Jadi setelah di fotokopi tinggal teman-teman tanda tangan, itu tidak masalah. Kemudian mengetahui lurah atau kepala desa. Kemudian contohnya di sini Kepolisian Negara Republik Indonesia, misalkan daerah ya kayak tadi kan Malang, berarti Malang itu masuk Jawa Timur, ya tinggal diisi aja nama lengkap, misalkan Andi Andara, bisa dihapus. Ini sebenarnya bisa dihapus atau bisa dicoret, itu tidak masalah. Terus tempat lahir Malang, tanggal lahir tadi 02/09/2003, suku misalkan suku Jawa misalkan. Terus ini dikosongi terlebih dahulu, ini dikosongi. Rambut misalkan ya ikal, ditulis ikal, lurus ditulis lurus, boleh lurus hitam atau ikal bulat hitam. Ciri-ciri lain ya kalau ada ditulis. Golongan darah misalkan A. Terus agama ini sesuai sama yang di KTP, belum kawin. Alamat tadi Jalan ini, maaf kalau ada salah, ini cuma contoh, jadi penulisannya kurang lebih seperti itu. Desa Mulyasari. Kemudian selanjutnya teman-teman tinggal isi kecakapan dari teman-teman. Misalkan di sini ada bahasa Indonesia, menulis huruf Latin atau balok. Ya intinya isi. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan teman-teman bisa bertanya ke panitia Polres Pendidikan SD, SMP, SMA, kursus, prestasi kalau ada, pengalaman kalau ada. Biasanya bagi teman-teman yang SMK kan punya pengalaman. Selanjutnya ini bisa dihapus. Terus nama ayah kandung, tempat tanggal lahir, pekerjaan, alamat sesuai sama dengan KK atau KTP. Kemudian saudara dari teman-teman, nama lengkapnya misalkan Bayu Putra, ini pria, usia berapa tahun, misalkan 25 tahun. Terus kandung, tiri atau angkat, kandung, pekerjaan mahasiswa, alamat jalan titik-titik sesuai sama KTP. Kemudian saudara dari bapak, teman-teman tinggal isi hampir sama dengan yang di atas. Kemudian organisasi yang pernah diikuti oleh teman-teman, misalkan OSIS, teman-teman tinggal bisa tulis OSIS, jabatan wakil ketua OSIS, tahun misalkan 2020. Terus kemudian cabang olahraga yang aktif, misalkan futsal, sepak bola dan lain-lain, tinggal teman-teman tulis. Kesenian, keterangan lain. Terus nanti ini mengetahui lurah atau kepala desa, tinggal diisi, tanda tangan, nanti foto dari teman-teman. Nah, nanti kalau bisa untuk daftar riwayat hidup itu untuk belangkonya asli semua, artinya foto ini foto asli semua, jangan difotokopi. Jadi di sini dicetak sesuai sama rangkap yang dibutuhkan. Misalkan 5, 6 ya dicetak sebanyak 6 kali atau bisa dilebihkan. Nanti tinggal teman-teman tempel foto asli dari teman-teman. Nanti tinggal tanda tangan, kalau bisa nyentuh ke foto. Nah, tanda tangan teman-teman seperti ini. Seret. Udah, nanti nama teman-teman di sini. Intinya tinggal disesuaikan lah posisinya.
Kemudian form selanjutnya adalah surat perjanjian ikatan dinas pertama menjadi anggota Polri. Seperti contoh yang tadi, di sini tinggal teman-teman ubah Jawa Timur. Kemudian tinggal diisi nama teman-teman lengkap. Di sini juga Jawa Timur. Ini bisa dihapus. Pasal geser ke bawah, titik terus. Nah, di sini di kota Polda teman-teman, kalau tidak salah. Jadi kalau Jawa Timur itu ada di Surabaya. Itu bisa diganti pada hari apa teman-teman buatnya, terus tanggal berapa, tinggal teman-teman tulis nama Polda tadi Jawa Timur. Jadi jangan disingkat. Untuk nama dari pihak kedua kepala kepolisian, nanti teman-teman tinggal bertanya ke panitia Polres setempat. Terus di sini pihak pertama dari ini teman-teman, nanti tinggal teman-teman tempel materai. Kemudian setelah ditempel, ingat tadi jangan ditandatanganin terlebih dahulu, tapi di fotokopi dulu. Baru setelah di fotokopi itu nanti untuk berkas fotokopinya itu tanda tangan basah semua. Jadi kalau yang berkas asli nanti materai foto itu asli semua, kecuali yang daftar riwayat hidup tadi. Untuk ini bisa dihapus. Selanjutnya surat pernyataan tidak terikat, sama ini diisi nama teman-teman, terus tempat, tanggal, bulan, tahun, calon, materai, sama seperti tadi. Ini ada camat, ini juga mengetahui camatnya. Jadi teman-teman nanti tinggal minta tanda tangan dan stempel dari camat dan lurah atau kepala desa seperti tadi Jawa Timur. Surat pernyataan orang tua atau wali. Jadi di sini orang tua yang menyatakan, jadi Wahyu Waluyo. Terus diisi sampai lengkap. Kemudian nama teman-teman Andi Andara, terus diisi dengan lengkap. Nomor ini biar dikosongin terlebih dahulu karena kan belum dapat nomor ujian atau nomor pesertanya. Kemudian hubungan keluarga dengan calon peserta, yaitu ayah kandung. Kalau ibu ya ibu kandung. Kemudian ini bisa dihapus. Ini tanda tangannya. Ini kota, tanggal, bulan, tahun. Ini bisa diantar ke bawah, tidak apa-apa. Terus di sini calon siswa, jadi nama teman-teman. Ini bisa dibuat agak ke tengah, di space aja. Terus ini nama orang tua teman-teman. Ya sama. Jadi untuk blanko yang ada materainya silakan teman-teman tempel. Jangan ditanda tangan terlebih dahulu, nanti baru hasil fotokopi ditanda tangan basah. Kemudian surat pernyataan, jadi nama teman-teman, alamat teman-teman, kemudian nomor peserta ini dikosongi. Terus orang tua atau wali diisi nama orang tua teman-teman. Ini teman-teman tinggal materai seperti tadi. Surat pernyataan ini sama, nama, tempat, agama, jenis kelamin, pendidikan terakhir, alamat rumah, nomor telepon. Terus ini misalkan Maret. Terus ini ada materainya. Ini nama dari teman-teman. Surat pernyataan tidak mendukung serta dalam organisasi dan lain-lain. Ini diisi lengkap. Pastikan nanti semua data dari teman-teman itu sudah benar, tidak ada yang kurang, salah isi dan lain sebagainya. Kemudian ini susunan berkas dan persyaratan yang perlu teman-teman siapkan. Nanti teman-teman tinggal minta ke panitia Polres atau biasanya disediakan oleh panitia Polres dari teman-teman masing-masing. Jadi di sini ada pas foto berwarna dengan background merah ukuran 4x6 sebanyak 14 lembar. Kemudian 3x4 sebanyak 5 lembar. Kalau bisa ini dilebihkan semua, karena nanti biasanya ketika teman-teman melaksanakan request 1 itu biasanya diminta, atau di tahap berikutnya biasanya diminta juga. Terus nomor ujian peserta, ini bagi teman-teman yang sudah melakukan verifikasi ke Polres setempat. Print out verifikasi ini juga sama, ada di webnya. Nanti teman-teman tinggal login dan tinggal download dan tinggal cetak.
Nah, kemudian laporan hasil pemeriksaan administrasi ini biasanya dari panitia Polres. Kemudian hasil ukur tinggi dan berat badan ini nanti dilakukan di Polres teman-teman setempat. Silahkan bagi teman-teman yang tingginya kurang atau berat badannya over, silahkan lakukan perbaikan mumpung dari sekarang. Terus surat pendaftaran ulang ini dari Polres setempat. Surat permohonan ini dari belangko yang teman-teman download. Akte kelahiran, ijazah, SKU, tahun 6, ijazah SMP, terus raport semester 1 bagi teman-teman yang masih kelas 3 SMA. Surat keterangan dari kepala sekolah. Nanti kalau ada SKL ya SKL juga, terus ijazah bagi yang sudah S1 atau D3, D4. Kemudian surat keterangan berbadan sehat, silahkan teman-teman minta ke RS setempat, terus SKCK, kemudian KTP pendaftar, KTP ayah, KTP ibu, kakak pendaftar, daftar riwayat hidup. Ini yang ada di belangko tadi. Terus surat persetujuan orang tua di belangko, surat pernyataan belum pernah menikah yang ada di belangko tadi, surat perjanjian, surat pernyataan orang tua, surat pernyataan tidak melakukan KKN, tidak mendukung organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, UUD dan lain sebagainya, surat pernyataan tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma, surat keterangan domisili, kemudian stop map warna sebanyak 5 lembar merek diamond atau biola. Selanjutnya ini adalah berkas susunan scan. Jadi nanti selain ada hard dokumennya, nanti ada soft copy dari dokumennya. Itu berbentuk file scan. Jadi di situ ada pas foto. Itu tinggal teman-teman taruh filenya di flash disk teman-teman, nomor ujian, print out, verifikasi, laporan. Ini jadi sebisa mungkin kalau bisa sebelum teman-teman melakukan pendaftaran ini sudah 50% lebih persiapan teman-teman sudah banyak yang selesai. Misalkan dari file scan ijazah ini kan ada bolak-balik ya, di bolak-balik gitu. SMP, SMA itu di scan semua, yang bisa dijadikan satu ya dijadikan satu file atau atas bawah. Kalau bolak-balik itu atas bawah. KTP serta pendaftar ibu. Nah, untuk KTP nanti bisa disatukan, jadi fotokopiannya itu bisa di KTP pendaftar, ayah, ibu itu dijadikan satu lembar, itu bisa tidak apa-apa. Jadi biar menghemat kertas dan biaya juga. Terus semua sampai ke bawah ini nanti teman-teman persiapkan file scan-nya. Intinya apa yang ada di dalam persyaratan itu berarti nanti di file scan juga ada. Nah, itu aja untuk cara ngisi belangko. Jadi jika teman-teman ada kendala atau pertanyaan, silahkan teman-teman bisa langsung nanya ke yang lebih tahu atau lebih ngerti, atau bisa langsung ke panitia Polres setempat. Teman-teman yang lain udah persiapan fisik, latihan psiko, teman-teman masih mau ngurus berkas, ya kan? Eman waktunya itu terbuang dengan sia-sia. Jadi silahkan lakukan dengan action yang cepat, tepat, dan benar. Berdoa semoga teman-teman diberikan kemudahan dan kelancaran selama teman-teman mengikuti seleksi calon penerimaan anggota Polri ataupun TNI di tahun 2021 ini. Kemudian setelah teman-teman melakukan pendaftaran secara online nanti, teman-teman jangan lupa untuk mengingat username dan password dari teman-teman, karena nanti teman-teman akan melakukan upload berkas ke website dari teman-teman. Jadi kalau teman-teman lupa, ya kan, teman-teman nanti tidak bisa mengupload data dari teman-teman. Dan ingat, batas verifikasi itu 4 hari setelah teman-teman melakukan pendaftaran. Seperti yang sudah pernah aku jelasin di video sebelumnya. Jangan khawatir bagi teman-teman nanti yang mengalami kesulitan ketika nicknya sudah terpakai atau salah, ya teman-teman bisa tinggal ditambahin angka atau huruf di belakangnya atau dikurangi. Nanti kalau sudah tinggal teman-teman melakukan verifikasi atau bilang ke panitia agar nanti diubah ke nick yang benar. Intinya jangan sampai nick itu salah, nanti teman-teman tidak bisa melakukan proses upload berkas. Nah, bagaimana cara login jika teman-teman itu lupa password? Jadi nanti teman-teman bisa login menggunakan nick dari teman-teman atau 6 digit nick dari teman-teman dari belakang. Jadi bisa menggunakan nick secara keseluruhan, username-nya bisa diisi ini, passwordnya juga bisa diisi ini.
atau username-nya bisa diisi 6 digit angka di belakang nick teman-teman, passwordnya juga sama, atau username-nya bisa diisi ini lengkap, passwordnya 6 digit di belakang ini. Pokoknya dicoba-cobalah. Kemudian teman-teman bisa menggunakan nomor register atau nomor pendaftaran. Nanti biasanya di sini ada nomor register atau nomor pendaftaran. Silahkan teman-teman username-nya bisa menggunakan ini dan passwordnya bisa menggunakan 6 digit di belakang nick tadi. Nah, jika semua cara di atas tidak bisa, silahkan teman-teman bisa langsung ke Polres setempat dari teman-teman dan jangan ditunda-tunda, karena kalau nanti lewat dari batas waktu yang sudah ditentukan, bisa-bisa nomor register itu bisa hangus dan teman-teman tidak bisa melakukan pendaftaran secara online lagi. Intinya teman-teman bisa gagal daftar menjadi calon anggota Polri. Jadi sangat disayangkan hanya karena teman-teman ada kesalahan di nick, teman-teman itu tidak bisa melakukan upload berkas dan tidak bisa melakukan pendaftaran menjadi calon anggota Polri. Jadi seperti yang aku bilang tadi, ketika teman-teman mengalami kendala, teman-teman bisa langsung ke Polres tempat ke bagian Baksumda. Biasanya nanti akan dibantu oleh panitia. Seperti di video-video sebelumnya, aku akan terus mengingatkan kepada teman-teman agar teman-teman silahkan mempersiapkan ini dari sekarang, agar teman-teman nanti bisa lolos terpilih menjadi seorang anggota Polri. Amin. Silahkan teman-teman perbaiki kekurangan dari teman-teman, lakukan check up atau general check up kesehatan agar teman-teman bisa mengetahui status teman-teman. Kemudian banyak-banyak berdoa, ini yang terpenting juga. Terus latihan fisik atau jasmani secara rutin atau konsisten. Terus latihan soal-soal psikotes, kemudian latihan soal-soal akademik atau TKK, dan aspek-aspek lain yang masuk dalam kategori ranking, karena itu sangat-sangat menentukan di dalam kelulusan. Jangan teman-teman pernah percaya pada calo, karena kalau semuanya sudah kita persiapkan dengan sebaik mungkin, insya Allah hasilnya akan baik pula. Jadi biasanya yang masuk dalam ranking itu ada tes kesamaptaan jasmani atau fisik, terus tes psikotes dan tes akademik, dan yang paling besar poinnya adalah di tes akademik. Itu nomor 1 ini paling besar, kemudian nomor 2 tes psikotes, kemudian nomor 3 poinnya paling besar itu di tes jasmani. Hampir sama dengan di video sebelum-sebelumnya, aku akan nge-share bonus latihan soal untuk psikotes. Jadi silakan nanti teman-teman coba kerjakan dan kirim jawaban teman-teman di kolom komentar. Jika ada pertanyaan atau soal-soal yang dianggap sulit, teman-teman bisa bertanya di kolom komentar atau saling share dengan teman-teman yang lain. Jangan pernah ada rasa malas untuk terus belajar, harus fokus, teliti, dan konsisten dalam latihan. Manage waktu dengan sebaik mungkin, tingkatkan motivasi dan disiplin diri dari teman-teman agar nanti bisa lulus terpilih menjadi seorang abdi negara. Amin. Oke, berikutnya aku akan ngasih tips cara cepat mengerjakan soal-soal psikotes dengan cara pembulatan, pendekatan, penyederhanaan, ataupun dengan cara taksiran. Oke, langsung aja cekidot. Oke, seperti yang aku pernah bahas di video sebelumnya, aku akan ngasih trik atau cara cepatnya gimana cara teman-teman mengerjakan soal-soal psikotes tanpa teman-teman harus mengerjakan secara rinci atau detail atau menghitung secara keseluruhan. Hanya teman-teman bisa menggunakan taksiran, pembulatan, ataupun pendekatan. Oke, langsung aja kita masuk ke latihan soal yang pertama. Akar dari 42,25 titik-titik. Kira-kira jawabannya berapa? Oke, sebelum aku bahas, aku akan kasih waktu beberapa detik atau maksimal 1 menit untuk ngasih kesempatan kepada teman-teman untuk coba menjawabnya sendiri, dimulai dari sekarang. Nah, seperti di video-video sebelumnya, teman-teman tidak perlu menghitung ini secara keseluruhan. Teman-teman tinggal bisa cek angka belakangnya, karena di sini angka belakangnya 5, otomatis
perkalian yang bisa menghasilkan belakang angka 5 itu adalah perkalian yang ada angka 5-nya. Jadi otomatis jawabannya adalah C. Karena kalau 3 kali 3 itu belakangnya pasti 9. 4 kali 4 belakangnya 6, 16. 6 kali 6 36 belakangnya 6. Terus 7 kali 7 49 belakangnya 9. Jadi yang belakangnya bisa menghasilkan angka 5 yaitu cuman 5, yaitu jawabannya C 6,5. Gampang kan? Next, berikutnya soal nomor 2. 21,7 dikalikan 8 ditambah 3,3 dikalikan 8 hasilnya titik-titik. Kira-kira menurut teman-teman jawabannya berapa? Oke, aku akan kasih waktu beberapa detik dan maksimal 1 menit untuk teman-teman menjawab di live chat atau kolom komentar dimulai dari sekarang. Oke, di sini aku akan kasih tips atau trik cara cepatnya. Teman-teman tinggal kalikan 7 kali 8. 7 kali 8 kan 56. Jadi belakangnya 6. Terus 3 kali 8 24. Jadi belakangnya adalah 4. Jadi 6 ditambah 4 itu kan hasilnya 10 dan belakangnya 0. Tinggal teman-teman cari pilihan jawaban yang belakangnya 0. Ternyata ada 2, yaitu D dan E. Kalau seandainya di pilihan jawaban ada beberapa yang belakangnya sama, silahkan teman-teman masuk ke tips berikutnya, yaitu teman-teman tinggal melakukan pembulatan. 3 dikalikan 8 itu adalah 24. Kemudian ini bisa dibulatkan ke 21 atau 22. Jadi 21 dikalikan 8, 21 kali 8 adalah 1 kali 8 8, 2 kali 8 16, 168. Jadi kalau 168 ditambah 24 hasilnya adalah 192. Jadi teman-teman tinggal cari pilihan jawaban yang mendekati ke 192, yaitu cuman 200, atau jawabannya adalah D. Oke, next, berikutnya soal nomor 3. Bilangan berikut yang tidak habis dibagi 3 adalah, apakah pilihannya A, B, C, D, ataupun E? Silahkan teman-teman hitung. Aku kasih waktu beberapa detik atau kurang dari 1 menit dimulai dari sekarang. Oke, aku akan kasih tips bagaimana cara cepat mengerjakannya. Silahkan teman-teman tinggal jumlahkan angka-angka yang ada. 1 tambah 8 tambah 4 tambah 5 itu adalah 18. Terus 2 ditambah 6 tambah 3 tambah 7 itu adalah 18. Terus 3 tambah 7 tambah 1 tambah 4 itu adalah 15. Ini 18. Terus 4 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 6 ini adalah 13. Terus 5 ditambah 1 ditambah 0 ditambah 6 ini adalah 12. Nah, dari angka-angka yang ada di sini teman-teman bisa cek mana angka-angka yang habis dibagi 3. 18 ini habis dibagi 3, 18 habis dibagi 3, 15 habis dibagi 3, 13 ini tidak habis dibagi 3, 12 habis dibagi 3. Jadi jawaban yang benar adalah D. Next, berikutnya soal nomor 4. Jika P sama dengan Q, maka 4P plus 3Q sama dengan titik-titik. Ini tipe soal gampang sekali. Oke, aku akan kasih waktu kurang lebih beberapa detik, maksimal 1 menit. Tinggal teman-teman kirim jawaban teman-teman di live chat atau kolom komentar dimulai dari sekarang.
Oke, tipsnya adalah teman-teman tinggal lakukan substitusi, karena jika P sama dengan Q, teman-teman tinggal ganti P ini dengan Q. Jadi 4Q ditambah 3Q itu hasilnya adalah 7Q. Jadi jawaban yang benar adalah B. Next, berikutnya soal nomor 5. Hasil dari 10 dikalikan min 4 dikurangi 6 dikurangi min 3 adalah titik-titik. Oke, aku akan kasih waktu kurang lebih beberapa detik, maksimal 1 menit untuk teman-teman menjawab dan kirim jawaban teman-teman di live chat atau kolom komentar dimulai dari sekarang. Jadi kalau teman-teman menemukan tipe soal seperti ini, silahkan teman-teman kerjakan terlebih dahulu. Mana yang perlu teman-teman kerjakan terlebih dahulu, yaitu perkalian atau pembagian, kemudian pengurangan atau penjumlahan. Jadi 10 dikalikan min 4 itu kan hasilnya adalah min 40, dan min 6 min ketemu min plus ditambah 3 itu hasilnya adalah min 3. Jadi min 40 ditambah min 3 itu menjadi min 43. Jadi jawaban yang benar adalah B. Next, berikutnya soal nomor 6. Jika A lebih besar atau sama dengan 3, maka nilai 5A plus 3 adalah titik-titik. Silahkan aku kasih waktu beberapa detik atau kurang dari 1 menit untuk teman-teman bisa menjawab di live chat atau kolom komentar dimulai dari sekarang. Oke, aku akan bantu jawab. Jadi silahkan teman-teman pahami arti dari tanda yang ada di sini. Karena artinya A itu bisa sama dengan 3 karena ada sama dengannya, dan A itu bisa lebih besar dari 3, yaitu bisa 4, bisa 5, bisa 6, dan seterusnya. Jadi silahkan teman-teman bisa masukkan dari A sama dengan 3 terlebih dahulu. Jadi ini kalau diganti 3 berarti 3 kali 5 itu 15 ditambah 3 itu sama dengan 18. Jadi kemungkinan hasilnya adalah itu bisa sama dengan 18 atau bisa lebih dari 18. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Next, berikutnya soal nomor 7. 1 dikurangi 1 per 10 dikurangi 1 per 100 dikurangi 1 per 1000 dikurangi 1 per 10.000. Jawabannya adalah, silakan aku kasih waktu kurang lebih beberapa detik atau maksimal 1 menit untuk teman-teman menjawab di live chat atau di kolom komentar dimulai dari sekarang. Oke, aku akan langsung coba jawab. Jadi jika teman-teman menemukan tipe soal seperti ini, berarti angka yang terbesar adalah angka 1 di sini. Kemudian teman-teman tinggal menyamakan penyebutnya dari cari yang paling besar, yaitu 10.000. Jadi di sini adalah per 10.000. Berarti ini kan 10.000 per 10.000 kan hasilnya 1. Berarti di atas itu yang terbesar adalah 10.000. Tinggal dikurangi 1, 1, 1. Satunya ada 4 kali 1, 1, 1, 1. Nah, hasilnya kira-kira berapa? Jadi hasilnya adalah 8, 8, 8, 9. Karena 889 ditambah 11 itu hasilnya 10.000. Coba teman-teman tambahkan terlebih dahulu.
Jadi jawaban yang benar adalah A. Oke, next berikutnya soal nomor 8. Jika diketahui A sama dengan 2/3 B, C sama dengan 3/2 A, dan ABC adalah 18, maka nilai B adalah, silahkan aku kasih waktu maksimal 1 menit untuk teman-teman bisa menjawab di live chat atau di kolom komentar dimulai dari sekarang. Oke, langsung aja aku akan kasih tahu gimana cara menjawabnya. Aku hitung yang C. C adalah 3/2 dari A. C sama dengan 3/2 dari A. Sedangkan A-nya adalah 2/3 dari B. Jadi 3/2 tinggal dikalikan 2/3 B. Nah, ini bisa dicoret, berarti hasilnya 1 atau hasilnya B. Jadi C itu sama dengan B. Ya, tinggal teman-teman masukkan ke hasil dari ini. Jadi A kan 2/3 B dikalikan B, terus dikalikan C nya adalah B, sama dengan 18. Jadi hasilnya adalah 2B pangkat 3/3 sama dengan 18. Tinggal di perkalian silang, 2B pangkat 3 sama dengan 54. Oke, aku akan lanjut di sini. Jadi B pangkat 3 itu sama dengan 54 dibagi 2, itu hasilnya adalah 27. Jadi B sama dengan 27 ini bisa dijadikan dalam bentuk pangkat juga, yaitu 3/3. Karena ini pangkatnya sama, jadi tinggal dicoret aja. Jadi B itu sama dengan 3. Jadi jawabannya adalah C. Oke, next berikutnya soal nomor 9. Hasil dari 2099 ditambah 1089 ditambah 299 ditambah 175 dikurangi 2096 dikurangi 1086 dikurangi 296 dikurangi 172, hasilnya adalah titik-titik. Oke, aku akan kasih waktu teman-teman untuk menjawab kurang lebih beberapa detik atau maksimal 1 menit dimulai dari sekarang. Nah, kalau teman-teman menemukan tipe soal seperti ini, silahkan teman-teman tinggal kurangi aja. Yang besar angkanya itu hampir sama. Ini tinggal dikurangi dengan ini. Kemudian 1000 tinggal dikurangi 1000. 200 tinggal dikurangi dengan 200. 100 tinggal dikurangi 100. Nanti kan 9 dikurangi 6 kan 3. 9 dikurangi 6 kan 3 juga. Yang ini 9 dikurangi 6 kan 3. 175 dikurangi 172 kan hasilnya 3. Berarti 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 hasilnya adalah 12. Jadi jawaban yang benar adalah C. Berikutnya soal nomor 10. Hasil dari 10 dikalikan min 4 dikurangi 6 dikurangi min 3, hasilnya adalah titik-titik. Oke, aku akan kasih waktu beberapa detik, maksimal 1 menit dimulai dari sekarang.
Oke, aku akan langsung bahas. Ini sebenarnya soalnya hampir sama dengan di soal sebelumnya. Aku hanya ingin mengetes ketelitian, fokus, dan konsentrasi dari teman-teman. Jadi jika teman-teman menyimak dari tadi, nanti teman-teman bisa langsung tahu jawabannya berapa, yaitu jawabannya adalah C, yaitu min 43. Jadi 10 tinggal dikalikan min 4, yaitu min 40, tinggal min 6 ditambah 3, itu kan karena min ketemu min plus, jadi sisa min 3, jadi jika ditambahkan hasilnya adalah min 43, jadi jawabannya adalah C. Oke, next berikutnya soal nomor 11, 189 ditambah 26 ditambah 75, hasilnya titik-titik. Hampir sama dengan tipe soal yang sebelum-sebelumnya, jadi silahkan gunakan tips dan trik yang sama. Oke, aku akan kasih waktu kurang lebih beberapa detik sampai maksimal 1 menit untuk teman-teman bisa menjawab di live chat atau kolom komentar dimulai dari sekarang. Oke, seperti di tips sebelumnya, teman-teman tinggal jumlahkan angka di belakangnya. Jadi 5 ditambah 6, 11 ditambah 9, 20, berarti hasil atau angka di belakangnya adalah yang ada angka nolnya. Nah, di sini ada dua pilihan jawaban yang hasil belakangnya 0, yaitu A dan D. Nah, tips berikutnya silahkan teman-teman lakukan pendekatan. Jadi 189 ini lebih dekat ke 190. Terus 26 lebih dekat ke 25, terus 75 tetap 75. Jadi tinggal teman-teman jumlahkan 75 ditambah 25 ini kan 100. 100 ditambah 190 hasilnya adalah 290. Jadi jawaban yang benar adalah D, gampang kan? Next berikutnya soal nomor 12, 16,4 dikalikan titik-titik hasilnya adalah 4,1. Kira-kira angka yang ada di sini adalah berapa? Oke, aku akan kasih waktu beberapa detik atau maksimal 1 menit untuk teman-teman bisa menjawab di live chat atau kolom komentar dimulai dari sekarang. Oke, aku kan kasih tahu gimana cara jawabnya. Ya, caranya kan tinggal 41 tinggal dibagi dengan 16,4. Jadi tinggal teman-teman bagi angka belakangnya saja. Berarti 1 dibagi 4 itu hasilnya 0,25. Jadi silahkan teman-teman cari pilihan jawaban yang angka belakangnya ada 5-nya, yaitu ada di pilihan D. Jadi jawabannya adalah D, yaitu 0,25. Oke, next berikutnya soal nomor 13. Ini soalnya sangat gampang sekali. Akar 0,049 dibagi 0,036 hasilnya adalah titik-titik. Oke, aku akan kasih waktu beberapa detik atau maksimal 1 menit untuk teman-teman bisa menjawab di live chat atau kolom komentar dimulai dari sekarang. Oke, aku akan bantu gimana cara menjawabnya. Teman-teman tinggal 49 diakarkan aja dan 36 diakarkan aja. Jadi akar 49 adalah 7. Terus akar 36 adalah 6. Jadi hasilnya pasti 7/6. Jawabannya adalah B. Oke, next berikutnya soal nomor 14. 33 1/3% dari 0,125 ditambah 0,043 ditambah 0,021 sama dengan titik-titik. Kira-kira menurut teman-teman jawabannya berapa?
Oke, aku akan kasih waktu beberapa detik atau maksimal 1 menit untuk teman-teman bisa menjawabnya di live chat atau kolom komentar dimulai dari sekarang. Oke, aku akan kasih tahu gimana cara jawabnya. Silahkan teman-teman kalikan terlebih dahulu. 33 dikalikan 3 ditambah 1 itu kan hasilnya adalah 100 per 3%. Jadi persen itu per 100. Jadi kalau diubah ke dalam bentuk perkalian berarti kan 100 per 3 dikalikan 1 per 100. Karena di sini kan 100 per 1. Jadi tinggal dibalik aja. Jadi tinggal ini bisa dicoret, jadi sisanya tetap 1/3 atau bilangan yang ada di sini. Selanjutnya teman-teman tinggal jumlahkan angka yang ada di belakang 5 ditambah 3 ditambah 1 itu hasilnya adalah 9. Jadi tinggal dikalikan aja, hasilnya kan 9/3. 9 bagi 3 hasilnya adalah 3. Tinggal cari pilihan jawaban yang angka belakangnya adalah 3, yaitu jawabannya adalah C, yaitu 0,063. Gampang kan? Kemudian next soal nomor 15, 0,175 dibagi 5 hasilnya titik-titik. Oke, aku akan kasih waktu teman-teman untuk menjawab beberapa detik, maksimal 1 menit untuk teman-teman bisa menjawab di live chat atau kolom komentar dimulai dari sekarang. Oke, aku kan kasih tahu gimana cara ngejawabnya. Teman-teman tinggal pisah aja. Ini kan 100 dan 75. Jadi 100 dibagi 5 itu kan hasilnya adalah 20. Terus 75 dibagi 5 itu akan hasilnya 15. Jadi hasilnya belakangnya adalah 35. Ingat di sini di belakang koma ada 3 angka, 1 2 3. Berarti di sini tinggal 0,035. Jadi di belakang koma tetap 3 angka. Jadi pilihan jawaban yang benar adalah D, yaitu 0,035. Next, berikutnya soal nomor 16. Nilai dari 32 pangkat 1/5 ditambah 27 pangkat 1/3 adalah titik-titik. Silahkan teman-teman jadikan bentuk pangkat terlebih dahulu agar teman-teman nanti gampang dalam menghitungnya. Oke, aku akan kasih waktu teman-teman untuk menjawab sendiri di live chat atau kolom komentar. Aku akan kasih waktu beberapa detik, maksimal 1 menit dimulai dari sekarang. Oke, cara jawabnya adalah silahkan teman-teman tinggal ubah ke dalam bentuk pangkat 32 dan 27. Biasanya kalau bilangannya genap, silahkan teman-teman ubah ke dalam bentuk perpangkatan 2. Dan untuk bilangan ganjil, silahkan teman-teman ubah ke dalam bentuk perpangkatan 3. Jadi 2 pangkat berapa yang bisa menghasilkan 32, yaitu 2 pangkat 5. Dipangkatkan 1/5. 2 pangkat 5 itu hasilnya 32 ditambah 3 pangkat 3 1/3. Oke, 2 pangkat 5 dikalikan pangkat 1/5 itu kan berarti 2 ini dikalikan ini hasilnya adalah 5/5. Tinggal ditambah ini dikalikan ini kan 3 pangkat 3/3 kan 5 dibagi 5 1, jadi 2 pangkat 1 2 ditambah
3 dibagi 3 kan 1, 3 pangkat 1 hasilnya 3. 2 ditambah 3 hasilnya adalah 5. Jadi jawabannya adalah A. Oke, next berikutnya soal nomor 17. Nilai dari 0,5 ditambah 0,6 kuadrat atau pangkat 2 adalah titik-titik. Silahkan aku kasih waktu beberapa detik atau maksimal 1 menit untuk teman-teman bisa menjawab di live chat atau kolom komentar dimulai dari sekarang. Caranya tinggal teman-teman tambahkan dulu 0,5 ditambah 0,6 itu hasilnya adalah 1,1 pangkat 2. Jadi tinggal teman-teman pangkatkan. Namanya perkalian 1, ya hasilnya pasti 1 dikalikan 1, 1. Jadi tetap hasilnya 1, jadi pilihan yang hasilnya cuma 1, itu adalah pilihan C, yaitu 1,21. Oke, next berikutnya soal nomor 18. Nilai 20% dari 15% dari 200 adalah titik-titik. Jadi silahkan bagi teman-teman yang menemukan tipe soal seperti ini, jadi tidak perlu bingung, teman-teman tinggal cari satu persatu. Misalkan ini dikerjakan dengan ini terlebih dahulu, nanti hasilnya dikerjakan dengan ini. Jadi oke, aku akan kasih waktu beberapa detik atau maksimal 1 menit untuk teman-teman bisa mengerjakan dan kirim jawaban teman-teman di live chat atau kolom komentar dimulai dari sekarang. Oke, teman-teman bisa mengerjakan 15 dengan 200 terlebih dahulu. Jadi 15 per 100 kalikan 200. Jadi teman-teman langsung coret, sederhanakan. 2 kali 15 itu sama dengan 30. Kemudian 20% adalah 20 per 100. Jadi sama dengan, ini dicoret, 1 per 5. Jadi tinggal kalikan aja. 1 per 5 kalikan 30 berarti kan 30 dibagi 5. Hasilnya adalah 6. Jawabannya adalah C. Jadi kalau teman-teman menemukan angka-angka besar, silahkan bisa disederhanakan terlebih dahulu agar teman-teman nanti gampang dalam mengerjakan atau menghitungnya. Next berikutnya soal nomor 19. Nilai 7 merupakan 35% dari titik-titik. Jadi 35% per 100 dari X, misalkan X sama dengan itu hasilnya 7. Jadi kira-kira itu jawabannya berapa? Ini sangat gampang sekali. Silahkan teman-teman kerjakan dan kirim jawaban teman-teman di live chat atau kolom komentar. Aku kasih waktu kurang lebih dari 1 menit dimulai dari sekarang. Oke, aku kan coba jawab. Jadi 35% adalah 35 per 100. Misalkan dari titik-titiknya misalkan anggap X. Jadi 35 X per 100 itu sama dengan 7. Ini bisa langsung teman-teman sederhanakan, sama-sama dibagi 5. Jadi hasilnya adalah 7X per 20 sama dengan 7. Jadi teman-teman tinggal lakukan perkalian silang. Berarti kan 7X sama dengan 20 dikalikan 7. Jadi ini bisa langsung dicoret. Jadi X sama dengan 20. Jadi jawabannya adalah C. Oke, next berikutnya soal nomor 20. Jadi untuk soal nomor 20 sampai seterusnya, silahkan teman-teman kirim jawaban teman-teman di live chat atau kolom komentar. Tapi nanti tetap
sama seperti soal-soal di sebelumnya, aku akan kasih clue atau petunjuk gimana cara menjawabnya. Oke, untuk soal nomor 20, 1/3 dikalikan 2/3 ditambah dalam kurung 2/3 dikurangi 1/2 dibagi 1/6, hasilnya adalah titik-titik. Oke, aku akan kasih waktu teman-teman untuk mengerjakan kurang lebih maksimal 1 menit dimulai dari sekarang. Oke, aku akan kasih tahu caranya. Silahkan teman-teman kerjakan yang ini dengan yang ini terlebih dahulu. Tinggal langsung dikalikan aja. Terus yang ini tinggal disamakan penyebutnya. Nanti tinggal dikurangi. Nanti akan ketemu hasilnya. Terus dibagi dengan ini. Kemudian hasilnya ditambahkan dengan hasil dari ini. Nanti akan ketemu apakah jawabannya A 10/9 atau B 11/9 atau C 3/9 atau D 1/6 atau E 2/9. Silahkan teman-teman kirim jawaban teman-teman di live chat atau kolom komentar. Oke, next berikutnya soal nomor 21. 2/3 dari 3/4 satu bilangan adalah 17. Bilangan tersebut adalah titik-titik. Oke, sebelum aku ngasih clue-nya, silahkan teman-teman jawab jawaban teman-teman di live chat atau kolom komentar. Aku kasih waktu kurang lebih dari 1 menit dimulai dari sekarang. Oke, caranya sangat gampang, teman-teman tinggal kalikan ini dengan ini. Kemudian anggap suatu bilangan ini adalah P. Kemudian tinggal dikalikan P. Jadi 2/3 kalikan 3/4 tinggal dikalikan P itu sama dengan 17. Nanti tinggal teman-teman hitung aja. Nanti akan ketemu apakah jawabannya adalah A 26 atau B 28 atau C 30 atau D 32 atau E 34. Silahkan kirim jawaban teman-teman di live chat atau di kolom komentar. Oke, next berikutnya soal nomor 22. Nilai dari 2 dikalikan akar 4 dikalikan akar 4 dikalikan akar 4 dikalikan dengan akar 16 sama dengan titik-titik. Ini sebenarnya soal sangat gampang. Kalau teman-teman nanti terbiasa mengerjakan tipe-tipe soal seperti ini, nanti teman-teman bisa dengan mudah mengerjakannya. Oke, sebelum aku kasih clue-nya, aku kasih waktu teman-teman untuk menjawab selama beberapa detik atau maksimal 1 menit dimulai dari sekarang. Oke, teman-teman tinggal kerjakan yang ada di sini terlebih dahulu. Jadi 2 nanti tinggal dikalikan dengan hasil yang ada di sini. Jadi akar 16 kan bisa dihitung. Akar 16 itu kan hasilnya adalah 4. Jadi tinggal 4 dikalikan 4 itu kan nanti 16, tinggal diakar lagi. Terus nanti hasilnya dikalikan dengan 4 lagi. Kemudian hasilnya dikalikan dengan 4 lagi, nanti akan ketemu di sini tuh hasilnya berapa. Tinggal dikalikan dengan 2. Nanti akan ketemu apakah pilihan jawabannya A, B, C, D, ataupun E. Silahkan kirim jawaban teman-teman di live chat atau di kolom komentar. Oke, next berikutnya soal nomor 23. Jika 3R/6 sama dengan 6S, maka 3R min S dibagi S hasilnya titik-titik. Ini sangat gampang sekali. Silahkan aku kasih waktu beberapa detik atau maksimal 1 menit untuk teman-teman bisa mengerjakan sendiri.
dimulai dari sekarang. Oke, aku kan kasih clue-nya. Silahkan teman-teman bisa ini disederhanakan jadi 1/2. Jadi di sini R per 2. Kemudian tinggal teman-teman lakukan perkalian silang. 2 dikalikan jadi R-nya nanti kan akan ketemu berapa di sini. Titik S. Kemudian teman-teman tinggal substitusikan hasilnya ke persamaan ini. Nanti akan ketemu ini titik S per S. Nanti S-nya bisa dicoret. Tinggal angka yang ada di sini. Nah, kira-kira angka yang di sini jawabannya apakah A, B, C, D ataupun E? Silahkan kirim jawaban teman-teman di live chat atau di kolom komentar. Oke, next berikutnya soal nomor 24. Nilai dari akar 174,5 itu sama dengan 13,2 dan akar 17,45 itu sama dengan 4,18. Maka nilai dari 174.500 adalah titik-titik. Ini sangat gampang sekali karena di sini sudah ada petunjuknya. Silahkan teman-teman cari petunjuk di antara ini ataupun ini. Oke, aku akan kasih waktu maksimal 1 menit untuk teman-teman bisa menjawabnya di live chat atau kolom komentar sebelum aku mengasih clue-nya dimulai dari sekarang. Oke, aku akan kasih clue-nya. Silakan teman-teman bisa menggunakan petunjuk yang ada di sini. Jadi untuk petunjuk yang ini tidak digunakan. Ini hanya sebatas memancing agar teman-teman bingung untuk mengerjakan tipe soal seperti ini. Caranya adalah tinggal 17,45 dikalikan berapa yang bisa menghasilkan 174.500. Jadi nanti tinggal akar 17,45, jadi tinggal dikalikan dengan nolnya 1, 2, 3, 4. Jadi tinggal dikalikan nolnya 4. Ini kan sudah gampang ketemu. Nanti akar ini udah ketahuan hasilnya, ini tinggal akar ini berapa, nanti tinggal dikalikan. Jadi silahkan teman-teman kirim jawaban teman-teman di live chat atau kolom komentar apakah jawabannya A, B, C, D ataupun E. Next berikutnya soal nomor 25. Bilangan 2 pangkat 5.555, kemudian 5 pangkat 2.222, kemudian 3 pangkat 3.333. Jika diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, kira-kira jawabannya yang mana? Apakah A, B, C, D ataupun E? Silakan sebelum aku ngasih clue-nya, silahkan teman-teman kirim jawaban teman-teman di live chat atau kolom komentar. Aku kasih waktu kurang lebih beberapa detik atau maksimal 1 menit dimulai dari sekarang. Oke, aku akan kasih clue-nya. Jadi silakan teman-teman jadikan bentuk yang sederhana terlebih dahulu. Karena di sini angkanya sama semua, berarti kan ini bisa dipecah lagi. Berapa kali berapa yang bisa menghasilkan angka ini. Jadi 2 pangkat 5 dikalikan 1,111. Ya kan? 5 dikalikan ini kan hasilnya 555. Begitupun dengan 5 dan 3. Jadi 5 pangkat sekian. Nanti kan ini bisa dihitung 2 pangkat 5 berapa dan 5 pangkat angkat ini berapa.
Nah, dari sini udah ketahuan mana angka yang paling besar. Nanti akan ketemu apakah pilihan jawabannya adalah A, B, C, D, ataupun E. Jadi silahkan kirim jawaban teman-teman. Di live chat atau di kolom komentar. Nah, itu aja yang bisa aku share kali ini seputar tips dan trik cara cepat untuk teman-teman bisa mengerjakan soal-soal psikotes dengan mudah dan cepat dan menghemat banyak waktu. Ya, kuncinya adalah teman-teman harus fokus, teliti, dan konsisten dalam latihan. Ilmu yang bermanfaat dan berkah adalah ilmu yang teman-teman amalkan dan bisa berguna untuk orang lain dalam hal kebaikan. Nah, itu aja yang bisa aku share kali ini. Semoga apa yang aku share bisa bermanfaat untuk teman-teman. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Sekian dan terima kasih.